Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Permana Putra. Yang dimana di sini saya membuat tugas video untuk memenuhi mata kuliah saya, sistem digital. Yang dimana pada kali ini saya akan membahas tentang beberapa dari arsitektur komunikasi. Nah, yang dimana gaya komunikasi manusia pun pada sehari-hari tanpa kita sadari sudah mulai berubah dikarenakan adanya teknologi. Nah, pada kali ini saya ingin membahas untuk beberapa soal yang diantaranya nomor satu dulu, istilah-istilah yang ada pada arsitektur komunikasi. Yang pertama ada yang namanya bottom up, yaitu bottom up itu adalah pola komunikasi dari bawah ke atas. Ya, yang intinya seseorang yang memiliki kemampuan bersuara ataupun yang memiliki power dalam bersuara atau dalam berkomunikasi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Misalkan ya, di jalanan ketika ada suatu kejadian, netizen Indonesia, tentunya pada Gen Z, netizen yang ada di platform Twitter seringkali lebih cepat daripada berita yang muncul di TV, seperti itu. Nah, itu contohnya dari bawah ke atas. Karena apa? Nah, netizen ini yang lingkupnya lebih kecil, yang secara penyaluran beritanya itu lebih kecil. Nah, itu mulai besar ketika dari TV sendiri mengungkit apa yang sudah diupload oleh netizen di platform Twitter, seperti itu. Terus yang kedua ada yang namanya real time and feedback not delay. Artinya umpan balik yang terjadi saat itu juga, ya. Umpan balik yang terjadi saat itu juga tanpa ada jeda atau kurun waktu yang menentukan umpan balik, seperti itu. Yang dimana kan kalau zaman sekarang serba instan, yang dimana komunikasi itu walaupun jaraknya jauh, balasannya pun pasti akan singkat. Bahkan pada bidang ekonomi pun, ketika ada seseorang yang memiliki usaha bisnis lalu terdapat adanya customer yang mengontak kepada akun bisnis dari sebuah toko atau berbagai macam hal lainnya, sudah ada yang namanya AI chatbot yang dimana bisa langsung membalas chat tersebut tanpa harus menunggu dari si pemilik usaha, seperti itu. Instan bukan? Jadi kita nggak perlu nunggu si orangnya ini on, tapi sudah ada yang namanya AI chatbot yang dimana bisa membalas secara instan, gitu. Itu menjadi bukti dong kalau misalkannya di era komunikasi sekarang itu yang namanya ngobrol nih sama orang lain lewat digital itu nggak ada jeda gitu. Jadi benar-benar serba instan, seperti itu. Terus ada yang namanya blockchain, ya. Blockchain itu bukan cuma ada di kripto, tentunya ada di bidang keamanan juga, di bidang cyber, yang dimana blockchain ini sistem keamanan data yang terdesentralisasi, yang dimana blockchain ini suatu sistem keamanan yang sangat-sangat sulit untuk dimanipulasi, gitu. Ingat ya, kalau blockchain itu bukan cuma soal kripto, tapi juga tentang sistem keamanan data. Contoh teknisnya gimana? Blockchain juga dipakai buat menjaga data medis, ya, untuk menjaga data medis supaya tidak ada yang namanya kebocoran data, ataupun blockchain itu untuk menyimpan data-data pribadi pun bisa, tentunya. Yang pastinya blockchain ini sistem keamanan yang paling tinggi dalam di dunia digital, seperti itu. Nah, kok bisa dibilang blockchain itu sistem keamanan data tertinggi? Jadi gini sistemnya. Blockchain itu dia istilahnya contohnya seperti ini. Saya memiliki data tanah, surat tanah online. Nah, ketika saya taruh di blockchain, blockchain ini akan menyimpan data surat tanah saya ke 1000 komputer yang lainnya. Yang dimana kalau misalkan ya ada seseorang yang berusaha untuk memanipulasi data tersebut,
Nah, dia istilahnya membuka satu komputer dari 1000, yang dimana kalau misalkan satu komputer ini sudah disusupi, otomatis eh, dari ribuan komputer yang lainnya akan sangat-sangat sulit, bahkan bisa dibilang mustahil untuk disusupi atau dimanipulasi seperti itu. Oke, yang tadi yang awal sudah dari arsitektur komunikasi. Selanjutnya, oke, yang kedua, bagaimana cara melakukan detoksifikasi media sosial. Nah, sebelum itu, detoksifikasi media sosial ini apa sih? Gitu. Nah, detoksifikasi media sosial itu upaya untuk mengurangi penggunaan media sosial. Nah, secara saya pribadi pun, ketika saya melakukan scroll TikTok bahkan terus IG, itu rasanya nggak ada habisnya dan nggak ada rasa bosannya, dikarenakan kenapa? Karena emang isi dari sosial media tersendiri pun didesain buat bikin saya ketagihan. Nah, terus bahkan yang padahal saya pun tahu apa efeknya dari ketagihan dari scroll TikTok bahkan reels IG, yang salah satunya itu brain rot. Nah, contoh simpelnya buat melakukan detoksifikasi media sosial ini seperti apa? Contohnya yaitu dengan melakukan tidak membuka sosial media sama sekali, atau dengan cara hapus aplikasi saya yang bikin kita FOMO seperti itu. Contohnya seperti TikTok lah. Soalnya TikTok banyak banget tren yang mereka buat, dan bahkan zaman sekarang salah satunya netizen Indonesia banyak banget yang aktif di TikTok. Kenapa tadi saya bilang untuk membatasi penggunaan sosial media atau menghapus aplikasi sosial media yang bikin kita FOMO? Karena itu sangat-sangat berpengaruh pada kesehatan mental kita sendiri. Biar apa? Biar mental kitanya tidak capek untuk menerima informasi-informasi yang ada di platform media sosial seperti itu. Lanjut, yang ketiga, mengenai konvergensi media dan realitas virtual. Nah, jadi intinya konvergensi media sosial ini maksudnya gabungan media dan virtual, yang dimana pernah saya presentasikan di depan bersama Bu Ova sendiri yang mendampingi. Nah, sekarang kan yang namanya media komunikasi dan media digital itu numpuk banget ya. Ada yang namanya dalam bentuk video, foto, teks, bahkan suara. Bahkan sekarang ada yang namanya virtual reality yang bikin kita ngerasain dunia digital tuh kayak beneran gitu. Contohnya aja kayak gini. Bayangin saya mau ngerasain contohnya saya mau beli apartemen yang jaraknya itu jauh banget, yang bisa dibilang antar pulau. Saya di Pulau Jawa, apartemen yang mau saya beli ini ada di Pulau Kalimantan. Nah, buat ngecek apartemennya sendiri itu untuk zaman sekarang itu nggak perlu yang namanya kita harus jalan dulu ke Kalimantan dengan melakukan perjalanan yang dimana bisa memakan berjam-jam. Nah, kenapa saya bilang nggak perlu melakukan berjam-jam buat ngecek apartemen yang ada di Kalimantan yang mau saya beli itu? Karena zaman sekarang ada yang namanya virtual reality, yang dimana kita bisa ngecek di dunia digital spesifikasi apartemen yang mau kita beli gitu. Jadi kita nggak perlu datang ke apartemennya yang jauh-jauh, sedangkan sudah ada yang namanya fitur virtual reality gitu. Yang dimana sudah pasti didesain sesama mungkin dengan apartemen yang ada. Pasti benar-benar wow banget sih. Soalnya kenapa? Kalau misalkan zaman dulu tuh, misalkan saya hidup di zaman dulu pun saya mau beli apartemen, pasti yang pertama saya terima itu pasti surat-surat, bahkan juga brosur lah segala macam. Bentuknya pasti beda-beda. Ada yang bentuknya foto, ada yang bentuknya foto, ada yang bentuknya dokumen terpisah. Sedangkan zaman sekarang di virtual reality bentuknya semuanya digabung dalam bentuk video, foto, audio, dokumen, segala macam semuanya dibikin satu. Jadi benar-benar didesain seefisien mungkin
gitu sih. Terus nomor 4 yaitu perbedaan penggunaan media sosial dari kalangan baby boomer dan Gen Z. Baby boomer ini bisa dibilang orang-orang tua lah ya, bisa dibilang orang-orang tua. Jujur aja, saya sendiri Gen Z sama orang tua saya sendiri pas main sosmed itu beda jauh. Kalau misalkan baby boomer itu pakai pakai HP sendiri ya, pakai HP cuman dipakai buat WhatsApp. WhatsApp itu cuman dipakai buat share-share berita atau ucapan-ucapan yang panjang yang padahal nggak diperluin gitu. Seperti itu. Sedangkan Gen Z seperti saya sendiri biasa dipakainya untuk meng-share-share meme, bahkan stiker ataupun video pendek lah segala macam. Banyak banget. Sedangkan kalau baby boomers itu kan buat mengekspresikan diri mereka sendiri kan masih pakai ketikan gitu. Maksudnya masih mengetik kayak ketawa kencang. Mereka benar-benar melakukan ngetik ketawa kencang. Sedangkan kalau misalkan ya Gen Z seperti saya, minimal saja paling mengirim sebuah stiker, mengirim sebuah emoticon ketawa, atau lebih viralnya sih sekarang dengan mengirim berbagai macam bentuk dari stiker, entah itu stiker kucing yang tertawa, yang seolah-olah menertawai lawan bicara saya, seperti itu. Terus juga kalau baby boomer itu mereka bisa dibilang gaptek juga. Nah, baby boomer ini bisa dibilang gaptek dan juga sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan mungkin bisa dibilang seperti itu. Soalnya kenapa? Soalnya misalkan ya ada beberapa hal yang bisa dibilang hoax, entah itu sebuah link atau dokumen yang dikirim berupa scam atau hoax, mereka bisa langsung mengira hal tersebut asli, yang padahal jika Gen Z yang menerima hal-hal yang hoax, yang scam tersebut, Gen Z bisa langsung mengetahui kalau hal itu tuh sebenarnya penipu, hoax atau scam lah, seperti itu. Terus yang kelima yaitu perkembangan transformasi media dan komunikasi visual di era digital, di mana komunikasi visual yang dari tahun ke tahun, dari abad yang dulu sampai abad yang sekarang, di mana komunikasi visual tuh makin canggih sih, seperti itu. Soalnya kenapa? Dulu visual itu cuman gambar mati, istilahnya cuman foto yang dicetak, bahkan bisa dibilang foto yang dicetak pun masih hitam putih. Sedangkan sekarang visual yang ditampilkan pun lebih hidup, juga lebih interaktif gitu. Contohnya kalau zaman sekarang filter Instagram atau TikTok yang bisa ngenalin muka kita pakai AI gitu. Terus juga ada yang namanya data visualization, contohnya kayak grafik perkembangan game yang bisa kita klik dan geser-geser. Terus juga visual sekarang bukan cuma hiasan juga sih, tapi cara kita buat paham data yang rumit dengan cara yang seru, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya tentang mata kuliah sistem digital ini. Sebelumnya saya sampaikan maaf dikarenakan kualitas video yang saya buat tidak memuaskan, dikarenakan kurangnya persiapan dan gadget sih, dikarenakan HP saya sedang trouble. Saya mohon maafnya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.